global resources yang lain adalah finance. Inilah data yang juga tidak tidak terlalu terjadi perubahan yang luar biasa setelah sekian tahun. Mari kita perhatikan data ini sebentar. Ini tentang Christian spending. Bagaimana orang-orang Kristen mengeluarkan uangnya. Ini dari World Christian Database. 33% penduduk dunia adalah orang Kristen. Tetapi 33% penduduk dunia yang adalah orang Kristen ini memiliki 53% dari World Annual Income. Jadi penghasilan orang Kristen itu yang 33% itu 53% dari kekayaan dunia. Jadi Tuhan sudah menepati janjinya. Kita akan diberkati. Nah, tinggal bagian kita. Apakah kita menggunakan berkat itu untuk menjadi berkat bagi segala kaum di muka bumi? Kita sudah diberkati. Nah, tetapi kenyataannya orang-orang Kristen ini kalau kita bicara Kristen di sini dalam segala macam bentuk kekristenan ya. Jadi bukan hanya kelompok tertentu saja. 98% mereka pakai income-nya untuk diri mereka sendiri. Untuk rumah, mobil, kendaraan, baju, pendidikan, dan sebagainya. Which is itu diperlukan. Tetapi mari kita lihat berapa banyak yang diberikan untuk Christian causes, untuk persembahan. Jadi rata-rata dunia, persembahan orang Kristen itu bukan 10%, tetapi 1,7% persembahannya. Jadi masih way beyond dari kalau kita pakai 10% sebagai standar minimalnya jadi ya tercapai, masih jauh banget dari standar minimal itu. Mari kita eh, eh, lebih dalam lagi. 1,7% itu dipakai untuk apa saja? 1,7% itu dipakai untuk segala macam keperluan kekristenan, termasuk untuk kebutuhan gereja, kebutuhan lembaga pelayanan, dan lain-lain di dalamnya. Dan yang mengerikan di sini ada ecclesiastical crime, korupsi penyalahgunaan uang di eh, gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan. Di sini diestimasikan eh, ecclesiastical crime itu setiap tahun itu ada 915 triliun yang dikorupsi. Siapa yang mengkorupsi? Gereja, lembaga pelayanan, dan pribadi-pribadi. Kalau kita bandingkan dengan ini ya, ecclesiastical crime dan global mission yang dipakai untuk membiayai utusan-utusan lintas budaya ke negara lain, itu totalnya adalah 805 triliun, lebih banyak yang dikorupsi daripada yang kepake di sini. Jadi ini luar biasa di sini. Oke, kita sekarang lihat lagi kalau tadi untuk giving ya 1,7% dari persembahan itu. Ini kalau kita breakdown lagi ketemu berapa banyak yang betul-betul sampai ke UPG, Unreached People Group. Hitungan yang supaya kita mudah membayangkan, saya hitung begini. Untuk setiap 1 juta yang di pendapatan orang Kristen, 1 juta pendapatan orang Kristen, yang sampai ke suku terabekan itu hanya Rp17. Jadi kalau kita pendapatannya misalnya 10 juta, ya Rp170 lah yang betul-betul sampai ke suku terabekan. Nah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kita melihat ini, kita melihat bahwa hati kebanyakan orang Kristen tidak pada menyelesaikan amanat agung di antara suku-suku yang terabaikan. Saya pikir eh, sebagian bukan karena tidak mau, tetapi tidak tahu. Karena dalam pengalaman kita, begitu orang diajar, dimobilisasi, ditunjukkan, dichannelkan kemana, orang akan melakukannya. Nah, tetapi kurangnya pendidikan misi, mobilisasi, dan channeling ini sehingga tidak sampai ke sana. Ini masih menjadi PR besar karena proyek-proyek misi ini butuh dukungan finance untuk keluarga dan proyek-proyek dari orang-orang yang melayani di suku terabaikan. Kesimpulan dari bagian ini adalah ada the great imbalance, ada ketidakseimbangan yang luar biasa besar. Ketidakseimbangan apa? Dari sisi pekerja dan finance, dari sisi sumber dana dan sumber daya. Kita lihat, eh, 97% misionaris itu ada di negara-negara atau suku-suku yang sudah rich. Hanya 3 yang melayani di unrich. Ada 98% uang yang dipakai untuk diri sendiri. Hanya 1,7 atau 2% yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan dan hal-hal untuk persembahan. Tetapi kalau ini mau dikerucutkan lagi,
yang betul-betul sampai ke suku-suku Trabekan jauh lebih kecil daripada dua ini. Jadi kalau ada satu balok kayu yang luar biasa besar dan panjang dan berat ini, ada 97 yang ngangkut yang orang yang sedang ngangkat di sini. Di sini hanya 3 orang. Manakah yang perlu kita bantu kalau kita mau bantu ngangkat kayu ini? Kita akan bantu dari yang 3 ini. Itu sebabnya perlu sekali penekanan ke suku-suku Trabekan bukan karena pelayanan ini lebih penting daripada yang lain. Semua pelayanan itu penting ya. Ada butuh orang-orang yang sudah percaya juga perlu dimuridkan, sekolah Alkitab juga perlu, banyak sekali diperlukan. Semua keperluan itu valid dan sah. Tetapi masalah besarnya adalah the great imbalance. Ketidakseimbangan yang luar biasa besarnya. Sehingga kita perlu penekanan mobilisasi di sini. Kalau kita mau bantu, kita bantu ke yang mana? Kita bantu ke yang kurang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada beberapa data-data tentang income by region. North America dan Europe masih tetap yang memiliki dana terbesar untuk membantu dalam banyak hal. Dan tetapi perkembangannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita apakah kalau begitu kita tergantung pada orang-orang Western begitu ya? Tidak, sama sekali tidak. Karena ada perkembangan yang luar biasa sekarang. Sejak tahun 2018, half of the global population was middle class or higher. Jadi tahun 2018 ini, separuh dari populasi itu termasuk orang-orang kelas menengah. Saya pikir kebanyakan kita yang hadir dalam Zoom ini adalah orang-orang kelas menengah. Beberapa menengah atas malahan begitu ya. Atau menengah papan bawah dan sebagainya. Tapi kita kebanyakan kelas menengah. Dan itu artinya eh, perkembangan orang-orang yang punya finance itu makin besar. Jadi meskipun ini tidak merata ya, tetap ada banyak kemiskinan di mana-mana, tetapi perkembangan ini perkembangan yang sangat besar. Ada distribusi kekayaan global yang eh, tersebar-sebar begitu, sehingga kita sumber-sumber kekayaan global ini sekarang tidak terpusat pada satu tempat tertentu, tetapi sudah tersebar. Nah, tinggal bagaimana kita menchannelkannya untuk penyelesaian amanat agung, khususnya di Asia. Perkembangan kelas menengah itu luar biasa pesat dan cepat. Sekarang adalah masa perkembangan kelas menengah di Asia. Terakhir, Global Resources Connection. Kalau tadi sumber dana dan sumber daya, mari kita melihat kesempatan lain apa yang ada, yaitu kita masuk dalam connected world. Dunia sekarang sudah terkoneksi dengan internet yang luar biasa. Rata-rata 60% dunia sudah terkoneksi. Yang paling besar koneksinya, artinya jumlah prosentasenya paling besar itu Amerika dan Eropa, kemudian disusul Afrika, kemudian Latin Amerika, Asia, dan lain-lain. Tapi rata-rata 60%. Yang paling terkoneksi di dunia adalah orang-orang Amerika, Eropa, Asia Timur, itu China, dan lain-lain, dan juga Timur Tengah. Terus kalau kita melihat yang paling sedikit terkoneksi adalah South Asia, itu India dan Sub-Saharan Afrika. Nah, kalau kita melihat, kalau tadi prosentasinya, kalau kita lihat jumlahnya, lihat Asia, itu sangat tinggi. Ini jumlah orang yang terkoneksi dalam internet. Meskipun prosentasenya tidak sebesar North America, Europe, dan lain-lain, tetapi karena jumlahnya sangat banyak, maka di Asia itu punya pengaruh yang sangat besar di dalam dunia digital. Dan kesempatan untuk melayani orang-orang melalui dunia digital di Asia itu kita lihat jumlah jangkauannya sangat banyak. Tinggal bagaimana kita menggunakan hal yang luar biasa ini. Salah satunya adalah dengan internet dan sosial media. Khususnya di Indonesia ini penggunaan internet di Indonesia itu satu hari itu 7 jam 42 menit itu rata-ratanya. Artinya bukan hanya terkoneksi tetapi juga terpakai di situ. Nomor 11 ranking 11 dunia. Beberapa global issues yang dimasukkan di dalam report itu ada tentang AI, ada tentang biotech, dan ada tentang seksualitas LGBT dan lain-lain. Jadi ini isu-isu global yang nanti akan sangat mempengaruhi sampai tahun 2050 dan pengaruhnya sangat besar bagi kekristenan. Saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini. Bapak Ibu di sana juga melihat nanti ada 10 pertanyaan.
yang akan mengarahkan tren kekristenan dunia yang tadi data-datanya sudah saya ambil dari sana sini yang Bapak Ibu sudah melihat. Ini adalah perpindahan konteks dan ini very rich kalau Bapak Ibu membaca di reportnya secara langsung. Kemudian ada regional consideration, di dalamnya ada data-data secara regional dan juga ada data-data secara negara. Jadi ada beberapa disebutkan tentang Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa melihat secara lebih dalam di sana. Saya ingin menutup dengan mengutip 1 Tawarik 13 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Saya pikir data ini menolong kita menjadi Bani-Bani Isakar. Orang-orang yang understand the times. Ya. Kita tahu kita ada dalam situasi seperti apa, dalam kondisi seperti apa, sehingga kita tahu apa yang perlu kita lakukan di dalam penyelesaian amanat agung. Data-data telah menolong dalam sejarah misi ya. Kita melihat William Carey, Bapak misionaris modern itu mengumpulkan data-data tentang the hidden, tentang tempat-tempat di mana Injil belum dikenal. Dan kemudian dia mendoakan data-data itu, memikirkan kegerakan untuk ke sana. Demikian juga Hudson Taylor tentang eh, orang-orang inland di dalam di negeri China, di Afrika dan lain-lain. Data-data telah menjadi inspirasi tentang apa yang perlu menjadi fokus di dalam setiap zaman. Termasuk zaman kita sekarang, kita perlu memikirkan misi secara strategis. Kalau kita mau berbagian di dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah dunia, kita inline dengan apa yang menjadi kegerakannya. Semoga data-data ini menolong untuk kita semua di dalam kita memikirkan strategi misi dan gereja. Tuhan memberkati.